Ya, halo bro. So ini ya labnya Agus, Power Elektronik dan Energi Konversi. Masuk, Hai. masuk. Oh, you follow me bro. I don't follow you. Okay, it's okay. Oh ya Agus, jelasin Agus. Apa? Mau ngapain Mas Don? Oke. Di lab ini ngapain aja Gus? Ya, gini-gini aja Mas Don. Namanya juga lab converter ya kan. Jadinya desain PCB, Terus? bikin paper, Oke. paper. Terus PCB-nya buat apa? PCB-nya ya pertama ya kita bikin project kan. Terus simulasi di PCM. Kita tunjukin contohnya. Buat apa ini? Ini namanya non-inverting buck boost. Buat apa? Kegunaannya ini bisa mengcompensate voltage 6 sama voltage 12. Voltage, nggak tahu aku apa itu Ya, voltage. jadi kalau misalnya di jaringan sistem tuh ada gangguan tegangan, fungsinya ini untuk menstabilkan. Oh, Nah, kalau yang buck ini dia ini bisa menurunkan tegangan. Kalau yang boost ini bisa menaikkan tegangan sesuai sama demand-nya atau permintaan. terus inputnya? Inputnya sini, ini pakai. Berarti ini input tegangan yang nggak stabil distabilkan ini gitu kan? Iya betul sekali. Nggak mau aku ke dalam-dalamnya rangkaiannya, nggak perlu. Betul. Nah, Cuma ini nanti yang kebaca orang awam. switching strateginya. Oh, terus ini jadi paper gitu. Iya, terus nanti ini jadi paper. Nah ini papernya, oh ini yang belum jadi ya, Ini sedang ongoing revisi. masih revisi. Ini paper pertama, kedua. Ini paper pertama. Tahun ini semester berapa? Ini 3 bulan masuk di sini. Semester? Kamera. Kelihatan kok, 3 aman. bulan, Semester berapa? 1. Bukan, maksudku ini kamu sekarang semester berapa? Oh, sekarang semester 3. 3, berarti 1 semester lagi depan ya. Iya. Oke, berarti ini targetnya semester ini tuh masih paper pertama. Paper pertama udah publish tapi waktu review ada revisi. Oh, maksudnya bukan publish itu. Ya, Maksudnya belum publish lah. maksudnya udah di accept. Iya udah di accept tapi ada revisi. Oh. Jadi suruh ganti format. Yang ini yang direvisi. Iya. Kapan deadline-nya? Deadline-nya 3 minggu lagi. Terus ini Terus dipraktekin nggak apa cuma simulasi? simulasi, tapi juga kita sekarang ada project baru mau buat hardware. Makanya lagi desain PCB. Yang hardware kan yang tadi ya bukan ya? Kan tadi cuma simulasi. Sebelum bikin hardware kan simulasi dulu kan. Tapi ini rangkaian sederhana, cuma nyoba-nyoba, tapi at least kayak gini. Ini Terus ini ngeprintnya di mana? Di lantai 6. di lantai 6 tapi lagi libur sekarang. Terus bayar nggak gitu tuh? Enggak lah, tinggal Terus kok bisa? Itu labnya siapa yang kok mau bayar? Itu labnya Profesor sih. Sih, oh tadi kerja sama gitu. Iya. Mantap. Ini nama softwarenya apa? Ini nama softwarenya Altium Jadi Designer. mantap. Ini software ini digunain di pabrik-pabrik di Taiwan. Jadi sudah secara profesional. Terus ini lab ini sudah berapa tahun Lab profesornya? ini baru jalan 1 tahun. 1 tahun jalan. Karena profesornya baru ya. Terus kalau ambil di lab ini untuk apa ya, syaratnya apa? Maksudnya kayak profesornya nerima itu orang-orang yang seperti apa? Ya, Atau semua diterima? semua diterima sih. Pernah nggak ada yang nolak? Untuk saat ini Belum pernah nolak. udah ada nolak, tapi Pernah nolak? alasannya itu karena penuh. Oh, Alasannya karena penuh. Tapi untuk international student belum pernah ditolak sih. why you smelling bro? Di lab ini ada 6 orang totalnya, 2 orang international student, termasuk aku ya.
Nama sebelah itu Siapa? Daniel. Oh iya. Nama saya Daniel. Ah, Nama saya Daniel. say the bad word bro. Pakistan bad word. Pakistan. Ya. Bedward. Bad. No, no bad. No? Oh, ya. Astaghfirullahaladzim. Ya gini aja lah. Terus ini apa? Lagi. eh Terus untuk lulus S2, kamu kan S2 ya? Yoi. Untuk lulus S2 syaratnya apa di sini? Untuk Kelihatan. S2 ya. Dia sama aja. Ya apa? Iya. Harus paper, harus apa? Kalau di sini diminta nulis paper. Tapi kalau sebelah ini emang bisa. Tapi kalau nggak at least bisa? nggak tahu ya sampai berapa paper, cuman setidaknya buat aja dulu. Kalau misalnya nggak selesai ya paling kebijakan profesornya lagi ya kan. Hmm. Tapi bisa dibilang aman-aman aja sih. Tapi kalau ada aturan di sini Sudah ada yang lulus belum? belum ada. Lah bukan ini udah semester terakhir kan ya orang? Iya tapi belum. Loh, semester 4. Semester 4. Oh, karena gabung labnya ini baru tapi dia udah semester 4 gitu ya. Iya. Nah, kira-kira dia mudah nggak lulus? Ini pertama lulus nggak kira-kira? Kayaknya lulus sih, tapi nggak tahu tergantung dia. Profesornya dari mana? Pakistan. Profesor dari Pakistan. Ada websitenya kayak atau apanya untuk info detailnya lab ini? Info detail tinggal masuk ke II ya. II Ada, Pak. coba. Coba ya, kita coba. Kan biasanya ngemail kan ya. Dulu kamu sebelum gimana caranya ngubungi orangnya? Langsung email atau ketemu atau gimana? Langsung ketemu sih. Oh dulu Email dulu email berarti. Kok pikiran disuruh siapa? Ya, karena kemarin ketemu kepala departemen disuruh Email. email dulu ketemu semua profesor. Oh. Ya. Jadinya cocok ya Mana? di sini. Bentar. Oh ini di mana dia? Ini kayaknya II kan. Iya staff, bukan staff ya. Mana ya? Ketik aja namanya di Google mungkin ada. Aneh, ngasih namanya terus NSCSU gitu. Apa ya? Ini Furkon. Terus ini meetingnya berapa kali seminggu? Meetingnya seminggu sekali. Mantap. Nah ini dia. Masih ini ya. kosong belum. Ada emailnya ya? Nggak ada. Jadi kalau ngubungi orangnya nggak bisa ini ya. Saya nggak boleh kalau. Ini nih. Oh ada, berarti itu sudah untuk umum kan? Berarti nggak apa-apa dihubungi. Itu emailnya. Bisa dilihat Mantap. personal recordnya. Dia lulusan mana? Dia lulusan S2, S3-nya di Korea, postdoc-nya di Qatar. Qatar. Mantap. Terus penelitiannya udah banyak? Penelitiannya banyak, bisa dilihat di publikasi. Ya. Nggak ada, cuma Nggak bisa diupdate lihat ke berarti. IEEE. Ya udah. Berarti banyak ya tapi ya di Triple ya. Bisa, gitu kalau nggak bisa dicek di sini. Jadi kan kalau pembimbingnya bagus tuh kita jadi ikut bagus ya. Betul sekali. Terus taunya kalau paper ini bagus atau enggak kalau di jurusan ini gimana? Bagus atau nggak gimana nih maksudnya? Ya kan ini kayak misal kayak gini. Ini kan ada jurnal, ya tinggal lihat di SIA ya. Kayak ini jurnal ini kan dari transaction ini. Ini tuh jurnal bagus apa enggak? Bisa dilihat ininya lah, apa sih namanya? QA-nya ya, apa sih? Oh, enggak dikasih tahu sama profesor tadi. Enggak. Ya sih, ya sama kalau aku dari SIA itu. Ntar dulu, apa nama dia tuh siapa namanya? Hafiz pokoknya. Terus pressure-nya dari 1 sampai 10 gimana? Ini lab ini? Ya, Berapa? 8 lah. 8 ya. Terus recommended gak untuk orang baru masuk? Ya. Kalau mau belajar, recommended. Cuman kalau mau santai-santai jangan masuk lab sih. Terus kalau misal belajarnya ini dari ilmu dari Indonesia kepake nggak? Jurusanmu kan dulu elektro ya? Power, jurusan Ya. power. Terus kepake nggak? Ini kan power juga, kepake nggak ilmunya? Berapa persen yang kepake? 20%. 20% kepake, mantap. Iya. Mana ya namanya? Hafiz. Ya, tadi kan udah. Yang publish papernya berapa banyak? Oh,
Jadi klik orangnya lah. Ya tadi lah. Oh tadi itu macam-macam ya. Tadi lah kopi yang tadi namanya orangnya tuh. Iya, ini Orangnya juga nyari S3. orangnya juga nyari S3. Nih, sudah ada 40 publikasi. Mantap, mantap. Citasinya 675 dari 2015 ya. Iya. Mantap, mantap, mantap. Terus kalau misal ini enaknya di sini apa? Enaknya di sini Dibandingkan lab lain misalnya. dibandingkan lab lain. Kalau dibilang bandingkan nggak tahu ya, karena saya belum pernah ke lab lain. Ya contohnya kayak misal kamu kemarin ini misal dapat uang proyek itu ada uang proyek. Ya, banyak opportunity lah, kayak Dapat uang proyek. project, duit. Dapat uang terima kasih ya. Iya, Jadi kalau misal bantu proposal betul. terus kita kena cipratan ya, kena. Iya. Mantap. Di sini dana projectnya besar-besar, Ah. bisa 500 juta. Kalau tidak percaya bisa. Jangan itu bahaya jangan. Terus itu ini jam kerjanya dari jam berapa sampai jam Jam berapa? kerja itu dari jam, tergantung ya, terserah orang-orang. Itu biasanya aku sendiri dari jam 9 pagi atau jam 10, pulang juga jam 9, 12 jam lah. 12 jam. Tapi Itu sebenarnya bebas apa enggak sih? Apa? Enggak bebas kan? Iya, nggak bebas sih. Nggak ada ini juga sih, profesornya juga nggak ngecek juga sih, tapi Tapi kesadaran sendiri. kesadaran sendiri. Oh. Nah ini Sabtu masuk, yang lainnya nggak masuk, kenapa emang boleh kayak gini? Ini Kok ini cuma 3 orang kan? kebetulan hari ini kan libur nasional ya. Oh, karena libur nasional jadi libur. Iya, Berarti kalau misalnya nggak liburan nasional, Sabtu pun masuk. betul sekali, Sabtu masuk. Oh, makanya nggak bisa main bola ya. Oke. Terus ini, Apalagi orangnya ngajari nggak? orangnya ya, Contohnya pernah diajari apa sama orangnya? kalau orangnya di kelas ngajarin, kalau di lab dia lebih, kita ada pertanyaan baru dia nge-guide. Contoh, misal kamu tanya apa, orangnya jawab seperti apa? Contoh misalnya ini, langsung ke paper misalnya, kita ini udah Benar kamu tanya. apa namanya ya, breakdown lah, breakdown sirkuit, tapi kok rumusnya ini nggak sesuai, misalnya. Iya, itu sering terjadi. Ya, Terus. bisa aja ada breakdown. Orangnya bisa jawab dan tepat nggak? Orangnya ngasih saran, Tepat nggak? iya tepat Wih, bagus. Biasanya nggak tepat. saran. Jadi kayak emang orangnya itu menurutmu pinter emang? Pintar. Soalnya kan ada profesor yang emang biasanya nggak tahu, pokoknya nyuruh aja. Berarti orangnya ini pinter. Pintar. Ini serius ini? Yes, Aja aku kalau misal ini mau S3 di sini. Ini. pintar. Oke. Terus ini. Bahasa Inggrisnya orangnya bagus. Bahasa Inggrisnya bagus. Bagus. Jadi bisa menambah skill bahasa Inggris. Iya, tapi mungkin untuk awal pertemuan agak bingung ya, karena kan bukan native speaker. Tapi ya lama-lama terbiasa. Ini kenapa nggak kamu member IEEE juga? Ini nggak apa-apa member IEEE. Triple E gimana? Ya kamu tulisnya member IEEE juga lah. Emang boleh ya? Nggak ada apa-apanya gitu? Nggak tahu sih. Boleh kok, banyak gitu. Typo ini lupa kamu. Masa satu? Oh iya sama-sama satu ya. Sama satu. Ya nggak, masa nggak 1-2 harus di sini 1-2 gitu, kok beda sama Boleh, aku ya? Sama-sama satu. Oh nggak pernah lihat aku. Ini 1-2 terus bawahnya 1-2 ini Iya siapa? tahu. Itu kan artinya penulis satu, penulis dua. Oh, oke. Terus untuk kedepannya Depannya gimana? Tapi kedepannya ya, kalau mau masuk lab sini nih, kalau emang karirnya pengen di industri, sangat cocok. Karena berkaitan tentang produksi PCB, elektronik dan segala hal, apalagi pendesainan. Kalau di Indonesia kira-kira? Di Indonesia juga cocok, tapi lebih ke arah kayak di Smedan. Oke. Terus kalau misal pulang pengen meneruskan, misal ya kebanyakan kan orang S2 S3 kan mayoritas, gak semua ini. Mayoritas kan jadi dosen. Nah,
membutuhkan alat yang sangat mahal nggak untuk membuat hal-hal kayak gini nih? Di dosen ini ada Biasanya kan harus beli alat gitu. Kalau misal alatnya labnya itu nggak punya lab, jadi kan kayak apa ya? Kayak misal gini, misal aku di lab tegangan tinggi, misal aku kuliah di lab tegangan tinggi di luar negeri, aku balik ke Indonesia. Nah, lab tegangan tinggi ini mahal sekali untuk beli, nggak mungkin kita pakai uang pribadi. Nah itu harus bantu pemerintah dan lama itu kan. ya. Tapi kalau misal lab ini gimana? Gampang nggak? Sebenarnya namanya dunia pendidikan sama aja. Kita ngajuin proposal, minta kementerian Taiwan, terus dapat dana, melakukan project. Ya tapi sekarang gini, kalau misalnya ngelakuin hal-hal kayak gitu tanpa duit tuh gak mungkin lah. Oh enggak, maksudku gini, gimana ya? Kalau misal hobi nih, misal aku nih, Hobi. aku jurusan IT atau jurusan elektronika atau yang kayak misal buat sensor kayak kita buat rumah pakai fingerprint atau gitu kan, kita suka hobi gitu kan, kita bisa ilmu kita terapin di rumah kita misal sederhana gitu dan nggak begitu mahal. Nah kalau menurut, nah aku mau tanya, ini tuh di alat-alat di sini tuh mahal nggak? Enggak. Oh enggak ya, jadi misal kita masih bisa lah ya kalau misal hobi, terus kita pribadi di paling yang mahal itu ya power supply-nya ya. Tapi kan kalau di rumah-rumah bisa diakalin pakai baterai atau langsung listrik rumah ya. Yang 200. oh karena power supply-nya di sini tuh segitiga kotak gitu. Kotak. Maksudnya Kayak kotak segitu. oh iya, maksudku kenapa kok power supply-nya nggak bisa kita beli power supply biasa? Apa yang membedakan? Bisa. Ya Tapi katamu tadi kan mahal. Banyak ini kan kita butuh tegangan DC, tegangan AC. Jadi daripada kita beli satu kecil-kecil ya useless lah. Jadi mending langsung banyak. Ya paham, tapi kita misal bisa beli yang terpisah tapi lebih murah gitu bisa ya? Bisa. Nanti ini kalau misalnya punya ilmu di sini kita coba sendiri nanti bisa ya. Misal kita punya pingin bisnis. Bisa, tapi tanpa membuat alat juga ngeluarin duit juga bisa. Kan kita punya simulasi. Simulasi ini gambaran hardware bekerja atau tidak. Jadi kalau misalnya cuma buat jasa, bekerja di bidang jasa elektronik kayak pendesainan, buat apa kita buat hardware? Hardware bisa buat bayar ke vendor juga. Oh iya, paham sih. Ya maksudku kayak misalkan ada Ya, orang yang hobi misalnya buat sendiri semua gitu loh. Kayak Kepuasan kan, betul. cuma Tapi mencari kalau halang kepuasan. masalah dana bisa diakalin. Oke, terus ini. Lagi. Terus kamu sekarang datanya apa? Datanya ya ini desain buat besok meeting, dan kebetulan besok hari meeting. Terus besok apa yang mau ditampilkan dan apa yang mau dilakukan nih sebelum meeting? Ya seperti biasa buat PPT. Gimana PPT-nya Mas Red? Tunjukin contoh. Contoh-contoh cara meeting di sini gimana? Bentar ya. Sendiri atau grup meetingnya? Sendiri, tetap Oh, berarti meeting, gak ada meeting grup ya? Meeting maksudnya meeting grup tapi sendiri-sendiri. Oh iya maksudnya. Jadi ada penontonnya kan? Ini kayak seperti ini. Terus? Apa yang mau dibahas? Berapa menit? Iya, tergantung orang sih. Kalau biasanya ya 1 jam. 1 jam. Satu orang 1 jam. Terus satu meeting ada berapa orang yang presentasi? Ada 4. Tergantung sih. Kalau dia bisa lama bisa semuanya. Tapi enggak semuanya 1 jam. Bisa 4 jam dong berarti. Astagfirullahaladzim, ngantuk lah kalau aku. Ya, orangnya gitu itu kuat banget berarti ya. Iya, makanya. Tapi Etos kalau aku kerjanya sendiri bagus bikin sekali. PPT ya, bikin PPT Heeh. selalu jadi satu. Contoh minggu pertama tuh ini, pas minggu kedua aku sambung di bawah. Itu metode orang beda-beda ya, itu metodemu, nggak diwajibkan kan? Ya tujuannya apa kalau kita mau review Paham. biar enggak Nggak susah buka-buka nyari. file banyak yang lain. Terus ini fasilitas lab ini, monitor kayak gini, monitor dikasih kan? Ya ini monitor Wah, pertama kali yang curving ya, ya. kasih, terus Nggak ada juga di lab lain curving nih, apalagi fasilitas. juga, apa Misal ada makan lab nggak ada.
Kenapa? Tapi Karena ada sih. kalau orang Taiwan kan ada ya. Ada, Pernah ada. Ketemu dulu ada. ada tapi ya antar membernya aja. Oh, bukan dibayari Namanya profesor. juga profesor Baru ya. Dananya nggak terlalu Ada lagi nggak fasilitas? kulkas. Misal kita minta sesuatu itu dikasih nggak? Kan dikasih Misal minta resistor. terus dikasih. Nah, terus belinya gimana? Belinya tinggal Online. Terus atau diganti reimburse atau uang kita dulu atau uang langsung dikasih uang? bisa semua metode itu. Terus ada bendara nggak di lab ini? Benar nggak ada. Nggak ada. Jadi intinya harus ke semua terus kasih nota ke orangnya gitu. Iya. Tapi Berarti biasanya yang ngurus-ngurus research lab itu aku contoh kayak gitu. Mhm. Kita tuh punya grup sendiri di Google Drive. Ada resource-nya sendiri, filenya masing-masing. Contoh-contoh buka satu. Contoh ini hasil kerjaanku. Oh, kan risetnya. Ini Iya. maksudnya kayak nota-nota yang aku Nggak tanya tadi. nota-nota sih, lebih ke arah kalau nota-nota itu bisa kerjain kayak ini. Oh, kayak itu tuh penyimpanan pengeluaran ini, Bang. Bukan Yang pengeluaran. masalah uang ini maksudku. masalah uang. Enggak ya, dicatat ya. Ini kayak penyimpanan barang. Oh. Terus berarti jadi kalau misal pertama kita meeting nih, oh, aku mau buat gini, aku mau merangkai alat, terus jadinya Bisa kita bilang aku butuh alat ini, bisa terus aku butuh uang segini, gitu. bisa. Semudah Tapi- itu di sini. Semudah itu. Tapi juga udah tersedia sih peralatan sini. Jadi tinggal minjem. Masa kayak IGBT mau seperti gitu, kita nggak beli? Sini udah tersedia nih. Hah? Nah, sebelumnya masa sebelumnya? Sebelumnya enggak ya. kan? Kan kita butuh ya, kita beli gitu. Lah iya, kan intinya itu berarti. Langsung beli banyak gitu. Yoi, Oh, kalau ada kebakarnya gitu ya. betul. Terus, oke. Terus juga di sini tuh ada apa namanya absen Enggak pernah dipakai tapi ya. pakai nih Masa pakai. 2023 Oke. Januari nih mulai sebentar. Terus siapa polisinya? Aku Oh, ya. Terus fasilitas di sini printer ada, printer ada. sepuasnya. Kertas kalau habis gimana? Terus kalau habis tinggal minta duit. Kalau Tinta minta habis duit. tinggal minta duit. Terus kalau sampah ada piket. Sampah ada piket. Ah, terus Ganti-gantian. ada saling ngingetin gitu nggak kalau ada yang kebanyakan nonton YouTube kayak di depan ini? Nggak ada sih sini. Cuma kesadaran diri kan. Oke. Jadi enak ya. Enak nggak ada. Karena privasi lah dia Oke. mau nonton YouTube. Oke. Yang penting nggak ganggu. Sekarang kekurangannya ternyata kelebihan. Kekurangannya ya nggak ada komputer. Kita masih pakai laptop. Pakai sendiri. nanti harus pakai alat pribadi ya, seharusnya nggak boleh ya. Iya, kalau di lab lain kan udah tersedia ya. Mungkin- Nggak semua, itu lab aku aja. Iya, tapi rata-rata ada. Terus satu lagi. Masa cuma itu kekurangannya. Terus Temannya nggak ada cewek, ya benar itu. Cowok semua kan di sini. apa ya kendalanya? Masih banyak lah kekurangan, belum terorganisir. Ah. Masih lab baru. Terus kalau misal emosi profesornya, Sama ini kekurangannya contoh ah, kalau profesornya sibuk ya. ah. Kita nggak punya senior di sini. Ya, Terus terus kita ada kebingungan, nggak bisa nanya. nggak kayak gitu gimana? Nggak ngerjain apa-apa. Kalau kayak gitu ya tetap berusaha. Nah, terus Tetap usaha tapi ya tunggu kena marah baru dikasih tahu. Oke. Gitu. Mantap. Udah ini nanti kepanjangan malah. Udah cukup Banyak puas sih. sekali. Nah, ada lagi yang mau disampaikan? Ada sih. Oke, terima Di sini kasih juga Mas. menerima Belum, masih ada? Apa jasa lagi? Joki. Kalau butuh joki. Oh iya ya, kalau misal butuh joki, terus nanti ini bisa ya, calling. bisa lah ya dikerjain apa namanya di apa itu namanya di jam-jam malam itu ya. Bisa mau Kan joki, jam-jam malam. desain PCB, Di sini PCB, MATLAB, headlamp, pokoknya tentang power lah ya. ya tentang elektro lah. Iya, Tugas, langsung. teknik digital. Ada berarti harus hubungi kamu langsung. Apa yang harus Ya, dihubungi? tinggal komen di YouTube.
Oke. Jadi langsung komen ya. Oke. Silakan. Oke. Mantap. Udah ya berarti? Atau butuh Apa tutorial. Oke. Langsung pesen aja ya. Butuh privat bahasa Inggris juga nggak masalah. Oh iya, di sini menggunakan bahasa Inggris terus ya. Benar sekali. Mantap. Ada lagi? Dah. Ya. Ada Gus. Kasih Gus tuh.